Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, ada suara yang keluar dari mezbah tanduk emas itu. Dan suaranya bilang begini, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ini semua kejadian di 3,5 tahun terakhir pemerintahan Sang Antikristus. Ternyata ada malaikat-malaikat yang terikat di 4 penjuru bumi, akan dilepaskan untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Mari kita baca bersama-sama di Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan, sangkakala yang keenam. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda, dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Topik ibadah terakhir, bumi nyaris binasa di 3,5 tahun terakhir masa Antikristus. Kita melompat setelah pengangkatan gereja. Begini ceritanya. 7 tahun masa Antikristus, dan di pasal 9 ayat 13 sampai 21 menceritakan sebuah kejadian di akhir pemerintahan Sang Antikristus itu. 7 tahun itu dipenggal jadi 2, 3,5 tahun pertama itu jaya-jayanya, 3,5 tahun terakhir itu ngeri-ngerinya. Ikut Tuhan kan selalu begitu. Tuhan itu beritahu kita terus terang di depan.
pikul salib sangkal diri, tapi manisnya di belakang. Ikut setan, dikasih manis-manis di depan, pahit belakangnya. Apalagi setan suka menipu. Jadi di akhir pemerintahan Sang Antikristus, 3,5 tahun terakhir 7 tahun pemerintahannya, jangan bingung. Bumi itu hampir bumi hangus. Untung Tuhan persingkat pemerintahannya karena orang ini jahat. Tapi juga Tuhan persingkat waktunya supaya dunia ini tidak kena 100% murka Allah karena manusia semakin bejat. Kalau Anda kira bumi ini jadi lebih baik nanti, tidak. Kita harus tahu sejarah dunia akan berakhir pada penghukuman kekal. Tapi bukan sejarah hidup manusia yang mau percaya pada firman Tuhan. Bumi nyaris binasa gimana? Ayat 13 kita baca satu persatu, saya bahas. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Dan aku, Yohanes ini di Pulau Patmos, ketika dapat wahyu, aku mendengar suatu suara keluar. Suara Tuhan tentunya, suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Apakah mezbah emas yang di hadapan Allah ini? Ada 4 tanduknya, ini mezbah doa. Dulu saya pernah ajarkan kepada jemaat, entah Anda ingat atau Anda lupa, mezbah doa itu berbentuk seperti kotak, ada 4 tanduknya. 4 tanduknya. Ini mezbah doa di perjanjian lama, di kemah pertemuan. Dan dia melihat sesuatu yang mirip di sorga sebagai simbol doa umatnya. Ternyata di tengah-tengah keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, keluar suara. Kitab Wahyu bicara tentang akhir zaman, tapi juga bicara tentang kehidupan kita sekarang. Prinsipnya tidak berubah. Allah selalu bersuara lewat doa umatnya. Selalu gitu. Orang yang berdoa yang dengar suara Tuhan. Udah gitu aja simpelnya. Suara Tuhan itu paling terdengar di dalam ruang doa. Udahlah, dibolak-balik, prinsipnya selalu begitu. Suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah doa. Mezbah emas ini adalah the altar of incense, bahasa Inggrisnya, atau meja mezbah kemenyan. Di sorga tapi ya, jangan pegang kemenyan di dunia. Doa itu yang simple aja dalam nama Yesus, gak usah pakai terlalu banyak benda, nanti jadi berhala. Tapi inti dari ayat 13 ini, semua kejadian di muka bumi dan rencana Allah selalu mengendarai doa umatnya. Tidak pernah Tuhan hendak melakukan sesuatu di bumi tanpa terlebih dahulu bersuara kepada para nabi. Aku tidak akan melakukan sesuatu kecuali mewahyukan kepada nabi-nabiku dulu. Berarti sebelum Tuhan melakukan apa-apa di dunia, selalu Tuhan itu akan menggerakkan doa umatnya. Segala sesuatu yang terjadi di kitab Wahyu, semua itu dari waktu ke waktu Anda lihat di kilometer berapa, selalu ada doa martir, doa umat Tuhan, doa mereka yang keluar dari sengsara besar. Mereka yang pakai baju atau jubah putih dan pegang palem di tangan. Doa mereka seruhan dari bawah mezbah. Orang-orang yang telah menderita, orang-orang yang telah membasuh jubahnya dengan darah anak domba. Orang-orang yang mati karena iman mereka, karena kesaksian mereka, mereka yang disiksa karena firman. Selalu ada seruan. God will not do anything in your life before you pray. Dan tidak pernah Tuhan melakukan kebangunan rohani atau mengubah keluarga seseorang tanpa terlebih dahulu ada seseorang yang membangun mezbah yang runtuh. Elia ketika membawa bangsa Israel kembali hatinya kepada Bapa, kepada Allah Israel, dia bangun dulu mezbah dengan 12 suku diwakili di mezbah itu. God will not do anything in your life before you seek His face. Dan termasuk kejadian di kitab Wahyu, semua petajaman tadi itu, kalau Anda lihat ya, itu selalu digerakkan oleh doa. Karena Allah sekalipun maha kuasa dan dia daulat, dia tidak butuh siapa-siapa, tapi Tuhan kita itu selalu menggandeng umatnya
untuk berdoa sebelum kejadian di dalam zaman akhir ini. Suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Tuhan. Suara Tuhan itu terdengar di altar doanya. Kapan terakhir Anda doa sungguh-sungguh, saudara? Kapan kita luangkan waktu? Kalau enggak, nanti kita enggak akan mengalami tuntunan Tuhan. Akhir zaman ini kita butuh tuntunan. Sangat mudah kita disesatkan. Sangat mudah kita itu tidak masuk dalam rencana Allah. Apalagi dunia semakin jahat. Mau ngomong tentang kejadian-kejadian peta zaman. Itu informasi belaka. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih karunia, ada suara yang keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Bangun mezbah doamu. Ini zaman akhir, this is the end times. Supaya ketika kejadian-kejadian mulai dinyatakan, ketika dunia mulai mengalami ini dan itu, Anda ngerti rencana Allah karena Anda dengar-dengaran dengan Tuhan. Ayat 14. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, ada suara yang keluar dari mezbah tanduk emas itu. Dan suaranya bilang begini, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ini semua kejadian di 3,5 tahun terakhir pemerintahan Sang Antikristus. Ternyata ada malaikat-malaikat yang terikat di 4 penjuru bumi, akan dilepaskan untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi saya ambil kesimpulan dari ayat ini bahwa sebelum gereja diangkat ke sorga, masih ada gereja perjanjian baru di atas muka bumi. Sebelum event, sebelum sebuah kejadian ada pengangkatan dan pertemuan dengan Tuhan di udara, masih setan-setan, tidak semua setan sudah dilepaskan. Jadi, there are some high-ranking demons are still bound. Di kebaktian sebelum ini saya jelaskan, peperangan rohani kita itu loh, sekarang itu masih tergolong biasa-biasa. Jangan mengeluh hidupmu berat atau apa. Sebab tidak ada pencobaan yang kau dan aku alami yang melebihi kekuatan kita. Alkitab berkali-kali memberikan kepada kita bocoran-bocoran halus. Bahwa ada banyak makhluk halus, ada banyak roh-roh jahat yang kuat. Beberapa setan-setan yang rankingnya tinggi, kita nggak usah tahu mereka siapa, berapa jumlahnya. Tapi dari ayat-ayat ini terlalu jelas dan lugas. Mereka diikat pada tempatnya, tidak dibiarkan berkeliaran di dunia. Tahukah bahwa kita belum menghadapi seluruh neraka? Tuhan jauhkan itu dari kita. Tidak semua peperangan harus kita lakukan. Tuhan hanya beri kita kemenangan. Kalau kita masih diizinkan ada peperangan rohani, itu belum seberapa. Jangan hindari salibmu. Salib itu kemuliaan. Kalau Anda harus taat dan menderita karenanya, itu peperangan rohanimu, jangan lari dari itu. Itu pun Anda tidak harus menghadapi setan-setan yang tidak perlu. Anda hanya harus menghadapi setan-setan yang diperlukan. Kalau Tuhan izinkan pencobaan dalam hidupmu, asal bukan kau cari-cari pencobaan itu, jangan tuntun dirimu pada pencobaan. Kalau di luar kontrol dan kendali kita menghadapi sesuatu, misalnya penderitaan atau persoalan. Kalau Tuhan izinkan, sparring partner itu, berarti itu baik untuk kita. Sekalipun mungkin waktu kita alami, kita mengeluh kok susah ya, kok berat ya. Tahukah Anda, tidak ada setan yang bisa menjamahmu, bahkan menggodamu. Kalau sampai diizinkan, sama seperti Yesus di padang gurun itu, kalau Bapa mengizinkan anak Allah digoda 40 hari, itu bukan supaya dia jatuh, tapi supaya dia menang jadi Mesias. Kalau Tuhan izinkan pencobaan datang pada kita, itu berarti Tuhan sudah kasih rem pada setan yang menggoda. Seperti Ayub pada waktu dia dicobai. Tuhan tahu pasti Ayub pasti berhasil mengalahkannya sekalipun melalui penderitaan yang luar biasa. Jangan pernah kita takut musuh bisa berbuat sesuatu. Whatever comes your way, God has selected.
apapun yang datang kepadamu hari ini, semua sudah diseleksi oleh Tuhan. Kalau Anda tanya, kenapa Tuhan izinkan? Ya saya tidak tahu jawabannya. Di Taman Eden waktu itu Adam dan Hawa pun diizinkan ketemu ular kok. Tapi Tuhan tidak pernah suruh mereka makan dari buah terlarang yang Tuhan jelas-jelas larang. Temptations are not to destroy you initially. Kalau dari sisi Tuhan, pencobaan itu untuk menguatkanmu. Selama kita di bumi, di sisi sini, kita bukan di sisi immortality atau masih di sisi mortalitas kita bisa mati. Mau tidak mau kita masih hidup tetanggaan dengan roh-roh jahat di udara. Kalau bukan karena Tuhan memelihara, Anda dan saya sudah disikat. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masih mengalami sesuatu, trust me, mungkin kita tidak bisa mengerti dengan otak kita, but by faith dengan iman saya berkata, it's good for you and me. It's good for you and I. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kalau kita nge-gym, beban yang diberikan pada kita bukan supaya kita terluka, tapi supaya kita kuat, bangun muscle kita. Tuhan tahu beban berat pun, kalau Anda dengar suara Tuhan bukan suara iblis, apalagi suara hatimu sendiri, Anda akan bisa melihat rencana Allah di baliknya. Makanya kunci keberhasilan kita terletak pada mendengar suara Tuhan di tengah-tengah 4 tanduk mesbah doa kita. Kalau enggak, kita hanya bisa melihat bencana dunia, kita hanya panik, kita hanya mengalami panic attack, kita hanya mengalami serangan fajar, kita tidak bisa melihat rencana Bapa. Tapi orang yang mendengar suara Allah, karena dia bangun mesbah doa, sekalipun dia alami persis dengan tetangganya, kalau hujan ya hujan, dia juga basah. Mana pernah Anda lihat, sebelah Anda itu bukan Kristen, rumahnya sini Kristen, lalu habis itu sana hujan kuyup, sini kering jemuran. Sama-sama kuyupnya, tapi yang satu akan mengalami rencana Tuhan yang ajaib, yang satu tidak. Kuncinya di mana? Hubungan dengan Allah. Kuncinya di mana? Kuncinya di kehidupan doa. Kunci kemenangannya di mana? Mendengarkan suaranya, bukan dengar suara sendiri yang seringkali menipu. Apalagi dengar suara setan. Ketika Hawa dicobai, dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun dia pernah mendengar Tuhan bilang apa. Dia lebih mendengarkan suara si ular itu. Apakah Tuhan berkata, kalau kamu makan ini, tidak boleh ya. Karena Tuhan tahu kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti dia. Kamu tahu segala sesuatu. Tuhan simpan yang terbaik dari kamu. Tuhan bilang jangan. Karena Tuhan mau kamu terbatas kemerdekaan. Tuhan mau ambil kebebasanmu. Kamu tidak free whatever you want to do. Tuhan tidak mau kamu happy. Nggak fun ikut Tuhan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini jangan, itu jangan. Kita mulai terpengaruh. Disitulah mulai jatuh. Lalu belum lagi si Hawa dengar suara sendiri. Iya ya. Kenapa saya tidak pernah mikir gitu? Apalagi buah itu kan sedap dilihat. Yam pasti enak itu. Mau aku jatuh. You see, pencobaan, penderitaan apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang bisa memisahkan kita dan membuat kita jatuh adalah dengar suara sendiri dan dengar suara setan. Whose voice are you hearing nowadays? Suara siapa yang kau dengarkan hari-hari ini? Suara TikTok? Suara orang gak jelas, sumber-sumbernya tanda tanya. Narasumbernya sendiri yang melempar-lemparkan juga lu gak tahu hidupnya. Suara siapa yang kau dengar? Instagram? Hati-hati. Di ayat 13 dan 14 dengan jelas, suatu suara keluar. Ini akan membuat perbedaan orang yang menang di akhir zaman dan orang yang akan ditelan di akhir zaman. Are you an overcomer? Are you more than a conqueror? Apakah engkau lebih dari pemenang atau jadi korban zaman? Which one are you?
Yang mana dirimu? Suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas. Dan suara Tuhan itu berkata pada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala, lepaskan keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Ada setan-setan yang ditahan. Saya nggak usah ulang kebaktian tadi, dengar sendiri. Saya singgung Kejadian 6 dan Yudas 6. Saya buktikan dari the scriptures, dari ayat-ayat firman bahwa tidak semua roh jahat itu dilepas atas dunia. Tidak semua 100% malaikat jatuh. Hanya Tuhan yang tahu jumlah totalnya. Mereka itu tidak semua berkeliaran. Ada yang dirantai dengan belenggu abadi di alam kekelaman. Sampai penghakiman pada hari besar. You see, God limits demonic attacks in your life. Tuhan melimit, membatasi exposure kita pada alam roh yang salah. Bapak, Ibu, Saudara, jangan mengeluh pencobaanmu berat. Karena lewat firman kita tahu, ternyata tidak seberapa. Semua paslah, 11-12, kita 12-nya. Amin. Sekalipun orang berkabung pun menderita, sedih pun, saya melihat kekuatan Tuhan. Sekalipun orang ditinggal meninggal dunia oleh seseorang yang dia kasih, bahkan yang dia butuhkan, tulang punggung keluarga atau apa. I always see God's grace is sufficient for those who suffer. Saya selalu melihat kasihnya selalu cukup bagi orang yang menderita. Tapi kita tidak cari penderitaan, tapi kalau kita alami, jangan kau tawar hati. Tapi saya jelaskan di sini, keempat malaikat itu ditahan. Ini roh-roh setan. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Katakan sungai Efrat. Nah, sekarang saya jelaskan sungai ini. Karena ini ada hubungannya dengan akhir zaman setelah pengangkatan gereja Tuhan. Dan di ujung akhir pemerintahan Sang Antikristus 7 tahun itu. Khususnya di 3,5 tahun penggalan kedua. Dari masa pemerintahannya. Sesuatu terjadi dengan sebuah geografi. Di suatu lokasi namanya sungai Efrat. Akan terjadi suatu fenomena yang dahsyat. Sungai itu akan dikeringkan. Nanti ini kejadiannya bukan sekarang. Sungai itu dikeringkan menuju World War III atau Perang Dunia Ketiga yang sesungguhnya. Yang bukan dipicu dengan sekarang ini yang terjadi di Timur Tengah apa bukan. Ini belum. Jadi teruslah bekerja. Teruslah kerjakan talentamu. Yang mau merit tetap pilih tanggalnya. Konseling pranikah. Yang mau kuliah selesaikan sampai S1, S2 dan seterusnya. Tidak usah khawatir. Sebelum pengangkatan, terus jalan. Kalau sudah diangkat, ya sudah bersama dengan Tuhan. Oke? Katakan sungai Efrat. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Sungai Efrat itu terletak di sentral Irak. Kalau Anda lihat hari ini di peta, itu membelah bagian itu Irak gitu. Kalau Anda lihat Israel ya, misalnya dari sini ini Israel, dia ke kanan situ yang mulai Tan Afghanistan segalanya, itu Irak, Iran dan seterusnya, terusin lagi itu Southeast Asia atau Asia Tenggara. Masuklah terlebih dahulu India, bla bla bla, lalu habis itu ada Thailand, Vietnam, Indochina, lalu turun Indonesia, Malaysia dan semua peta modern yang kita kenal sekarang. Jadi sungai Efrat ini sangat bersejarah karena asosiasi sungai ini adalah pada waktu awal mula Tuhan menciptakan dunia. Ada 4 sungai di kitab Kejadian, salah satunya sungai keempat namanya Efrat. Sungai satu itu interesting sekali, namanya Sungai Pison. Sungai Pison itu ada emas tulen di sana, emas yang bagus, emas tua di sana. Itu luar biasa. Dan sungai Efrat keempat. Jadi, bahkan ahli teologi pun berasumsi, Taman Eden itu kemungkinan di daerah seputar Irak situ. Itu tempat yang sangat bersejarah. Monggo silahkan kalau mau beli tiket pesawat, cari Taman Eden di sana. Nggak akan ketemu sekarang, bekas perang. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Taman Eden, jangan mendahului firman. Pokoknya it's gone lah. Semua tersembunyi, ada malaikat yang menutupnya. I don't know, mungkinkah di atas muka bumi ini ada secret places yang nggak bisa ditembus teknologi manusia karena ada malaikat yang menjaga. Dan itu juga nggak bisa ditemukan lewat Google Map Anda. Saya ngerti loh Google Map. Nggak bisa. Sungai Efrat itu tempat sungguhan tapi, dan dia selain berasosiasi dengan penciptaan dunia pada awal mulanya zaman Adam dan Hawa, apalagi Tower of Babel.
di daerah situ, yaitu Menara Babel, Babilonia. Itu kan Irak-Iran sana. Juga di sana. Selain itu, ini sungai sangat famous nanti di akhir zaman. Setelah pengangkatan gereja Tuhan, masa antikristus itu, penghujung pemerintahannya sebelum Tuhan Yesus datang ke atas muka bumi dengan orang-orang kudusnya. Terjadi perang Harmagedon yang dinubuatkan di kitab Wahyu. Ya, di kitab Wahyu, Anda lihat sungai Efrat sangat-sangat krusial dalam sejarah. Kenapa? Karena kalau sungai Efrat tidak mengering, Harmagedon tidak bisa terjadi. Karena di Alkitab dijelaskan, di ayat 15 kita baca, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Let's go, ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Satu laksa di sini bukan makanan Singapura. Satu laksa itu 10.000. Jadi kalau 20.000 laksa itu 200 juta. Ya, makanya Saul Daud kan di-compare, dibandingkan. Saul membunuh 1.000, Daud berlaksa-laksa. Saul bunuh 1.000, Daud puluhan ribu, saudara. Satu laksa itu 10.000, 20.000 laksa itu 200 juta. Kemungkinan ada dua arti. Saya akan fair-fairan beritahu, mungkin kita bisa meleset di interpretasi. Yang pasti ini bicara tentang jumlah roh jahat. Apakah itu figuratif atau harafiah? Apakah aslinya memang presisi 200 juta atau hanya menunjukkan kebesaran pasukan setan? Saya nggak ngomong kebesaran ini memuji kekuatan mereka. Kebesaran ini artinya begitu besar jumlahnya, begitu gede angkanya. 200 juta setan masih ditahan dari 4 penjuru bumi yang menahan 4 malaikat supaya tidak menghancurkan sebelum hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga populasi dunia. Nggak main-main kalau populasi dunia itu 8,1 miliar sekarang, hitung sendiri sepertiga. Tapi sudah ada musibah yang telah memotong dan memangkas. Di zaman-zaman waktu mulai antikristus bangkit, maka ada seorang pengendara yang mengikuti, itu bicara tentang tanda zaman, yaitu maut yang duduk di situ, kuda hitam, lalu di belakangnya duduk kerajaan maut. Maka bumi mati 1/4, kalau hari ini aja kita pakai kurs sekarang, 8,1 miliar berarti potong 2 miliar. 2 miliar orang mati dalam 3,5 tahun. Bisa bayangkan baunya sedunia. Kemana tuh dikuburnya? Sesudah itu mati sepertiga lagi. Di pasal 9 tadi di awal-awal dikatakan mati sepertiga. Di pasal 8 juga mati sepertiga dari orang-orang yang ada. Di pasal 9 di pasal 9 bukan di pasal 8. Lalu banyak orang sepertiga lagi, dipotong lagi 2 miliar lagi. Kalau sisa 6 miliar, potong sepertiga ya 2 miliar lagi. Coba sisa misalnya kalau sekarang 4 miliar, karena ini kan bertubi-tubi murka Allah dicurahkan di zaman dimana tidak ada lagi doa syafaat. Tidak ada lagi hamba-hamba Tuhan yang kudus. Tidak ada lagi umat Allah yang sungguh-sungguh hidupnya, umat Allah yang penuh Roh Kudus. Semua sudah diangkat. Coba bayangkan, siapa yang berdoa dan berdiri antara Allah dan manusia bersyafaat untuk dunia. Misalnya tinggal 4 miliar. Potong lagi sepertiga buat mati. Mereka membunuh sepertiga dari populasi. Hitung sendirilah. Jadi nanti itu ya, penduduk bumi itu berkurang terus. Pangkas 1/4, potong lagi sepertiga, itu bunuhnya itu, matinya itu, death toll-nya itu gila. Luar biasa. Tiba-tiba seperti dicop, seperti dipenggal segini, dipenggal populasi, mayat-mayat dan mayat-mayat terus. Udahlah, saya tidak berani bayangkan, stres kalau saya bayangkan. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Misalnya kalau itu roh jahat, itu berarti 200 juta roh jahat. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak malaikat jatuh di seluruh bumi ini. Yang dinubuatkan di perjanjian lama. Bintang yang jatuh dari langit Lucifer itu menyeret dengan ekornya si naga tua.
Sepertiga malaikat di sorga. Tepatnya sepertiga dari berapa? Nobody knows. How many angels are there di luar sana? Berapa malaikat di sorga? Tidak ada yang tahu. Jangan cari tahu. Selain yang diwahyukan Alkitab, tidak perlu penasaran. Malaikat yang diwahyukan Alkitab, ya cuman itu doang. Mikael, Gabriel, beberapa yang dituliskan di Yeskiel gak ada namanya. Pokoknya kerub, serafim, udah. Yang diwahyu berkali-kali ada malaikat nanti yang tinggi. Kalau Anda baca di wahyu-wahyu pasal-pasal tua. Nanti ada yang berdiri begitu besarnya, satu kaki di lautan, lautan pun jadi dangkal. Saya gak tahu, gak ada, Alkitab gak sebut nama. Jangan coba-coba. Hanya Tuhan yang tahu jumlah malaikat. Dan hanya Tuhan yang tahu jumlah setan. Tapi yang pasti, Alkitab menunjukkan the magnitude. Begitu nyatanya, dan begitu besarnya peperangan rohani. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Secara harafiah 200 juta setan dilepaskan atas dunia. Tahu enggak? Sekarang ini kita hidup. Pencobaan kita biasa. Soal setan-setanan, kita di-courting 200 juta. Oh haleluya. Jangan mengeluh saudara. Tapi kalau ini juga berarti manusia pasukan beneran, maksudnya orang. 200 juta itu jumlah besar. Pesawat mana yang mau angkat tentara sebanyak itu? Kapal juga. Mau kapal vesselnya Amerika itu, kapal induk perang USA, mana bisa angkat 200 juta? Siapa punya tentara sebanyak itu? Yang ini bukan secara sentral firman Allah, tapi ini interpretasi. Saya rasa tidak apa-apa kita menerjemahkan sesuatu asal kita tahu pengajaran dasarnya apa, tidak mengubah arti firman. Tapi saya sempat mikir, kalau 20.000 laksa pasukan berkuda itu kejadian sungguhan, perang-perangan, kayaknya hanya Rusia dan China yang bisa gabung tentaranya sebanyak itu untuk pergi ke Timur Tengah. Jadi kalau lihat begini ya, ini interpretasi oke. Jadi ini hanya untuk dekorasi. Prinsipnya udah jelas, saya sudah kasih tadi. Bahwa roh-roh jahat itu ditahan. Jadi pencobaan kita itu biasa-biasa saja. Dan juga berarti gereja Tuhan itu mengikat roh-roh jahat. Itu sungguhan. Dengan adanya kita belum berdoa aja. Sudah dipangkas dan sudah betul-betul dikurangi kekuatan musuh-musuh yang tidak kelihatan itu. Makanya kalau gereja diambil penahannya nggak ada, wah kayaknya tiba-tiba merebak semua kuasa kegelapan tersebut. Itu prinsipnya, tapi saya coba untuk melihat kemungkinan-kemungkinannya. Berarti ada 200 juta tentara. Nggak heran dunia ini ke arah nanti sebelah utara. Anda tarik Israel itu naik, utara naik ke atas itu. That's Russia and China. Dan sungai Efrat kalau kering ya gampang nyebrang lah. Itu Armageddon. Jadi sentimen dunia itu nanti akan begitu. Akan ada persekutuan bangsa-bangsa, yaitu di area-area tersebut. Yang akan semakin kuat di hari-hari kemudian. Jadi jangan Anda heran bahwa dunia ini akan bergerak ke arah sana. 200 juta. Saya kasih sedikit perbandingan pada waktu World War II atau Perang Dunia Kedua. Itu total dimobilisasi tentara yang perang adalah dari dua sisi ya. Dari sekutu maupun dari musuh. Jerman, Jepang, Itali melawan Eropa, Inggris, Amerika, Perancis segalanya. World War II atau Perang Dunia Kedua, 127,2 juta tentara dimobilisasi. Perang Dunia Armageddon, nopek tiao. Cuma dalam waktu 3,5 tahun. Dalam waktu sekejap, bukan 3,5 tahun. Itu ujung pemerintahnya. Coba bayangkan, di peperangan dunia yang kedua, casualty atau jatuh korban berapa? 74 juta jiwa. Termasuk civilian atau termasuk rakyat, termasuk orang civilian itu apa?
ya, termasuk penduduk biasa dan termasuk militeri, termasuk tentara, 74 juta orang mati. Nggak ada apa-apanya dibanding nanti perang dunia yang itu satunya. Tapi jangan Anda kira perang dunia 3 sudah terjadi sekarang karena kejadian dengan Iran. Belum, gereja masih di sini. Mau tahu jam dindingnya? Church is still here. No World War III. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya lihat bahwa kita lihat ayat 17, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang. Warnanya kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Saya sudah tunjukkan prinsipnya yang itu tidak akan berubah dan tidak terpengaruh interpretasi. Saya juga memberikan pada Anda tafsiran-tafsirannya supaya Anda punya imajinasi kira-kira dunia ini ke arah mana. Anda bisa lihat kan bahwa nanti perang yang sesungguhnya setelah gereja diangkat, World War II and World War I, perang dunia ke-1 dan ke-2 pucat dibandingkan dengannya. Sebelum perang aja yang mati sudah miliaran orang udah bunyinya. Ayat 18, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, hitung sendiri, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Saya tidak perlu ulangi, di kebaktian sebelumnya saya jelaskan tentara roh jahat itu seperti apa. Bagaimana setan itu menghendaki tubuh, setan itu selalu mengingini ada badan. Tapi pokoknya intinya kalau setan sudah dilepaskan, lubang jurang maut itu anak kuncinya sudah dikasih Lucifer itu dibuka, asap itu membumbung tinggi sampai abu-abu tuh awan dan berubah menjadi belalang. Belalang itu bukan belalang hewan atau binatang karena belalang itu ada rajanya namanya Apollyon, namanya Abaddon yang artinya torment, yang artinya menyiksa, yang artinya membunuh, itu setan. Ini bukan belalang, bukan manusia, bukan belalang yang merupakan hama, ini roh-roh jahat di udara. Waktu dilepaskan itu, dunia akan semakin parah. Kalau Anda kira dunia sekarang parah, belum apa-apa. Ini masih baby step-nya murtad. Kenapa? Karena masih ada jemaat. Mau murtad dicari, diajak ke CG. Susah semua orang murtad. Ada yang mau pakai kuasa kegelapan, di area itu tidak mempan. Karena di neighborhood tetangganya semuanya berdoa syafaat. Nggak bisa. Tapi kalau gereja sudah dicabut, wah, Tuhan memberikan anak kunci ke lubang jurang maut. Keluarlah roh-roh jahat itu. The activity of demons zaman itu akan luar biasa. Sekarang susah. Kita mau murtad total, kita mau sungguh-sungguh memberontak sama Tuhan, mau lari sejauh-jauhnya dari roh Allah. Di kantor kita ketemu seorang anak Tuhan. Diajak kita kenal Tuhan, ajak kita bertobat. Tapi nanti sudah nggak ada orang-orang yang ditinggal itu semuanya adalah stok salah. Yang ditinggal itu semuanya yang suam-suam kuku, yang dimuntahkan oleh Tuhan. Yang ditinggal adalah orang-orang yang pura-pura. Yang ditinggal adalah orang fasik yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Ayat 20, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu. Kejadian demi kejadian luar biasa. Kalau Anda dengarkan semua ibadah tadi Anda akan tahu kejadian apa saja. Dari kebaktian 1 saya tunjukkan ada kuda ini, kuda warna ini, kuda warna itu, ada krisis ekonomi, ada berbagai macam-macam. Di salah satu ibadah yang tadi orang juga akan krisis air bersih. Tahukah Anda? Itu ditulis di Alkitab, Apintus namanya. Ketika ada wabah, ketika ada musibah terjadi pada sungai dan mata air. Saya sampai bercanda kalau mandi jangan lama-lama. Itu gak usah ketakutan, karena gak akan terjadi di zaman kita. Tapi itu pun mengajari saya untuk bisa eman-eman dan untuk bisa sayang dengan namanya sumber daya yang sekarang dengan free dan murah kita bisa dapatkan. Jangan remehkan berkat Allah. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu masih tersisa. Mau dipenggal-penggal miliaran, penduduk dunia ini masih banyak. Tapi manusia lain, coba perhatikan, yang tidak mati oleh malapetaka itu, yang sudah bertubi-tubi bencana terjadi di hukuman Allah, belum lagi perang, belum lagi sakit penyakit. Tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Ampun enggak? Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak. Kadang-kadang bukan dari emas dan perak berhala mereka. Kadang-kadang berhala mereka ya emas dan perak itu sendiri.
Berhala adalah apapun yang bisa menggantikan tempat Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang berhala itu dibuat dari emas perak, wujud sesuatu yang kita sembah. Tapi kadang-kadang gak ada wujudnya ya emas perak itu. Ketika kita menganggap uang lebih penting dari Tuhan. Dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, ayat 21, ternyata manusia gak bertobat. Kalau kita kira dengan dipukul berkali-kali oleh Tuhan, manusia jerah, salah. Manusia itu bertobat karena meresponi Tuhan. Karena ketika Tuhan panggil, dia lembutkan hatinya. Manusia bertobat itu karena karya Roh Kudus. Nanti di zaman murka, setelah gereja tiada, manusia ternyata gak jerah. Dikasih bisul, kasih ini, tetap tidak mau berubah. Jadi saya mau beritahu kepada Anda satu kebenaran sederhana. Di hari ketika hatimu tiba-tiba ingin bertobat, responi. Saya tadi barusan ketemu sama satu orang, tentunya saya nggak akan pernah sebut nama yang ginian. Sudah selingkuh, tiba-tiba suatu hari rindu sama Tuhan. Loh, kok orang selingkuh kok bisa rindu sama Tuhan? Nyalakan YouTube, ketemu saat teduh bersama. Terima Yesus, nubuatannya persis kena, mana gua tahu siapa yang menonton, ya kan? 2 kali, sekali nubuatan untuk hubungannya, untuk keluarganya, sekali nubuatan untuk pekerjaannya yang sudah bangkrut gara-gara dosanya. Dipulihkan, tadi ketemu sama saya khusus untuk berterima kasih. Saya bilang terima kasih Tuhan, toh saya enggak tahu ini. Saya beritahu, untungnya saudara kita ini ikuti dorongan hatinya waktu dia rindu sama Tuhan. Meskipun dia lagi berlumuran dosa, dia tidak tepiskan itu karena kerinduan untuk bertobat itu dari Roh Kudus. Karena ternyata dipukuli berkali-kali dihajar, orang juga gak bertobat. Tobat itu bukan karena kapok atau jerah, tobat itu karena meresponi Roh Kudus saat dia bekerja di hatimu. Kalau di hati Anda ada kerinduan untuk dibaptis, baptis. Karena itu tidak datang kembali 2 kali. Kalau kerinduan Anda untuk melayani, aku ingin memberi diri, aku tidak mau begini-begini, itu diresponi. Jikalau hari ini kau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti di Marah dan Meriba. Sebab sekali hatimu keras membatu seperti hati Firaun, susah. Anak sulung mati pun dia tidak jerah. Seluruh Mesir sudah hancur pun dia tetap mengeraskan hatinya. Let me tell you something, manusia tidak bertobat hanya karena diajar Allah. Tapi kalau Anda bisa merasakan kasih Allah, bertobatlah. Kalau hatimu rindu pada Tuhan, responilah. Karena berarti Roh Kudus ketuk pintu. Yesus kalau ketuk pintu jangan berkata, nanti juragannya nggak di sini. Nanti ya, emangnya Tuhan Yesus itu bellboy di hotel, ting tong, atau housekeeping, atau room service. Lalu kita bisa tekan mungkin lewat speaker atau lewat lubang jendela itu kita berkata, Pak kembali lagi ya setengah jam. Baik Pak. Tuhan bukan yang merapikan kamarmu. Tuhan itu daulat. Roh Kudus itu seperti angin. Kalau lagi bertiup jangan berkata, tunggu. 5 menit lagi ya tiup. Nah tentu dia bertiup. Jadi kalau hari ini kau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Orang yang bisa tobat itu Roh Kudus. Cuman Roh Kudus gak paksa. Gak ada orang tiba-tiba kesurupan terus bertobat. Dipaksa Tuhan untuk bertobat. Dipaksa untuk baptis, dipaksa untuk melayani, dipaksa untuk bercegi, dipaksa untuk... No. Itu kerjasama. Ketika dia lembutkan hatimu, cepat lari. Karena tidak ada garansi. Come back in 5 minutes, kembali 5 menit lagi. Nah tentu. Yesus mengetuk pintu di kitab Wahyu 20-an. Yesus ngetuk pintu. Nggak tentu 5 menit lagi dia mengetuk lagi. Bukan berarti Tuhan itu jual mahal, bukan. Tapi Anda tidak boleh mencobai Tuhan. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat. Ayat 21, dan mereka tidak bertobat, diulangi lagi, dan mereka tidak bertobat. Daripada ada 4 dosa dunia yang utama, saya jabarkan singkat. Mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pecah bulan, dan pencurian. Pretty much this sums up the sins of the world. Ini sudah menjadi summary atau menjadi rangkuman dosa utama di bumi. Pembunuhan. Pembunuhan itu tidak tentu dor atau cerot. Nggak semua orang berani lihat darah. Tapi pembunuhan itu adalah dosa yang semua orang kerap kali lakukan. Pembunuhan karakter juga. Zaman ini loh, zaman yang jahat. Manusia itu rela mengorbankan sesamanya demi konten. Coba bayangkan.
Dunia itu egois. Pembunuhan itu selalu mementingkan dirinya. Dan tidak menghargai nyawa atau menghargai kehidupan orang lain. Mereka tidak bertobat daripada pembunuhan. Lalu ada kata sihir. Sihir di sini dalam bahasa Inggrisnya sorcery. Tapi yang anehnya dalam bahasa Yunani sihir itu artinya bukan hanya sorcery, tapi juga apothecary. Yang orang tidak ngerti, sihir di sini kiranya itu okultisme saja, iya. Tapi zaman dulu sihir yang dilakukan oleh bangsa Israel sebanyak, mereka menggunakan ramu-ramuan. Jadi ini juga berbicara tentang drugs. Jadi dosa dunia kan begini, pembunuhan karakter termasuk, lalu sorcery and drugs, yaitu narkoba, penggunaan substance atau barang terlarang, percabulan sexual immoralities atau dosa-dosa seks yang semakin membingungkan di bumi ini. Yang keempat, pencurian di situ adalah korupsi. Ini dosa dunia. Dan di sini ayat 21 Tuhan berkata, sekalipun bumiku antem berkali-kali, mereka tetap kembali ke favorit mereka. Bunuh, sihir, candu, cabul, dan curi. Dunia tidak bertobat. 3 poin saja sebagai penutupan. Saya kasih sebagai review apa yang kita pelajari. Ini prinsip bukan tafsiran. Kalau ini aplikasi dari Roh Kudus for you and me. 1, bumi ini belum binasa. Karena masih ada Tuhan yang menjaga dan menahannya. Coba ya. Kalau Anda lihat semua ini. Heran aku. Kok enggak bumi hangus ya? Kalau Anda baca dari pasal-pasal sebelumnya. Wow. Bencana alam. Yang gak alami, yang gak masuk akal terjadi. Perang, belum lagi kejahatan daripada sang antikristus dan nabi palsu. Semua orang kudu dibunuh. Partnernya sendiri dibunuh. Ada seorang wanita yang menunggangi the beast atau menunggangi sang binatang itu. Itu orang-orang yang selama ini mengendalikan dia aja dia dikanibal. Maka binatang itu nanti akan memakan wanita itu. Dengan kata lain, sang antikristus ini lebih jahat dari Hitler dan semua diktator yang pernah ada di dunia. Anda kalau baca cerita diktator A, diktator B, misalnya dulu di Rusia, sejarah gelap mereka, siapa aja dibunuh, dor, kerabat pun dibunuh karena dia takut kudeta. Ini orang semua dikumpulin, gak ada segininya sang antikristus. Berapa orang akan mati di tangannya, musibah ini itu, kok gak punah ya manusia ya. Dari sini saya tahu bumi ini belum binasa. Bukan hanya karena manusia atau bencana alamnya. Kalau bumi ini diserahkan ke setan, binasa semalam. Tuhan tahan di 4 penjuru itu sampai pengangkatan. Itu pun setelah itu dilepaskan pun 1/3, 2/3 diluputkan. 1/3 mati, 2/3 diluputkan. 1/4, 3/4 ditahan sama Tuhan. Dari sini saya tahu bahwa bumi ini belum mati-mati, belum hangus-hangus, belum bumi hangus, belum binasa. Karena masih ada Tuhan yang mereka siksa. Yang dikit-dikit sekarang kalau kesandung, Jesus. Allah Hollywood itu. They don't realize it's the same Jesus they crucified that's protecting them. Mereka tidak tahu bahwa Yesus yang sama yang mereka salibkan itu, nama itu yang menahan murka. Doa Yesus di kayu salib itu masih berlaku hari ini di dunia modern ini. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus yang mereka cemoohkan, yang jadikan sumpah serapaan. Jadikan maki-makian itu yang sekarang masih melindungi the very dear life in their body. Yang masih melindungi nyawa yang dikandung dalam raga mereka. Termasuk orang-orang yang menghujat, termasuk mereka yang di gereja setan lah apalah. Mereka nggak tahu itu kalau bukan Tuhan. Setan yang mereka sembah sudah makan mereka. Kau kira setan itu majikan yang baik seperti Yesus? Setan itu, kalau kau jadikan bawahan, suruh ini pesugihan, dia akan senjata makan Tuhan. Kalau kau jadikan dia Tuhan, dia akan menjadi Tuhan yang memperbudakmu, lalu menjualmu ke Mesir dan membunuhmu. Orang-orang yang menyembah setan pun tidak tahu. Kalau sungguhan bukan Tuhan yang menahan, pemuja-pemuja setan nggak dibunuh oleh setan yang mereka puja. Mereka masih bernafas meskipun menghujat Tuhan. Masih punya kesempatan untuk dengar Injil meskipun mentertawakan dan menghina Injil dan menyerangnya. Mereka tidak ngerti, mereka bisa hari ini bernyawa itu masih karena Tuhan. Karena Tuhan. Bumi ini tidak binasa.
Karena Tuhan, orang yang sekarang bisa sembarangan, lalu kita narkoba, lalu habis itu dugem dan sebagainya. Seolah-olah enggak apa-apa dan masih ketawa-ketawa, mereka enggak sadar. Tuhan yang masih nahan mereka itu hidup sampai hari ini. Kalau enggak, setan sudah pasti menuntut nyawa, sebab upah dosa ialah maut. Kalau setan bisa bawa Anda sekarang langsung binasa, dia akan bawa enggak tunggu besok. Orang baik, orang jahat bisa hari ini bernyawa untuk terus berkesempatan kenal Tuhan. Itu Tuhan yang menahan. Bumi ini belum binasa karena masih ada Tuhan yang menjaganya dan menahannya. 2, masa susah dan hukuman Allah tidak otomatis membuat jera orang berdosa. Karena itu kalau Anda digerakkan oleh Roh Kudus, jangan kau tangguhkan esok hari. 3, pertobatan sejati adalah karya Roh Kudus. Dan harus diresponi segera dengan segenap hati. Pelajaran simpel saja di penghujung kitab Wahyu hari ini. Ada 3 poin yang sederhana Anda bisa bawa. Munculkan ketiga-tiganya, oh sudah. Ambil foto Anda, 1, 2, 3, jepret langsung. Gak usah tunggu besok. Amin. Bumi belum binasa karena ada Tuhan. Masa susah tidak otomatis membuat orang cerah. Roh Kuduslah yang membuat orang bertobat. Responi dia. Mulai hari ini, jalan dengan Roh Kudus, dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Sebab dia selalu menuntun kita di jalan yang benar oleh karena nama Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia. Tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana
menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ nào nào ta mình tác lỗ để bởi sầy bù phá y chẳng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng tàu in nào nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi quay à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chui bù phá ao tê đọc lên nó tê chỗ khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên pan âm bay tới lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lầu mình pan play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเตcô ha cần phải lấy phải cô nên xây giá cái bây giờ bù phá thì cho cháu ăn xuân neo ha cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền trang ăn xuân cái nè mày cô mà nè mình pan này lại bù phá cho sang cần giá cô mà cái mình chân kia nào mọi ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô si trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni ti je khau nang lo maไปลกกันหยาปุฝาติลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมตอนตัวกันซอยติมาตัวนี้กันหนาวไปยากันจอดต้องไปกลางกินมาลองไปกินลองไปจอไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình đã phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาได้กันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหานั้นจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยตรงใส่là ai tọc liền cho có phầnไปหัดต้องเปียกได้กันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันลิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีกไกกันเราจะไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราGiêsu vậy liệu nó cháu phạm căn lao cho ngài thái yêu sĩ sư cha ní ông được thế mà sao phạm căn lao bay ông nhà căn lao sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà tảoไปเกมGiêsuไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิใส่
Bọn em bị sân nhé lâu ní, bị thái giá, nênจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยผู้ฟ้าเจ้าตีบอยไพ่ซอยหงอยากกันเรามาไปเกมเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาผู้ฟ้าหวังเขาเยซูกลางหนาวไปป่ายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโฮโยคัมหวังกันเราเกมเยซูนี้กันเราท้ายยาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองเนาะไปกันเทปคาโลต่อแนวขึ้นไปหน้าทั้งผู้ฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนนี้จนในกันฝาไปว่าผู้ฝานายยจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah
Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda,
Bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu,
Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sanalah kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita?
Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.